Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pagi hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan sehingga menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 11-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berharap kepada pertolongan Tuhan. Berharap kepada pertolongan Tuhan berarti kita memiliki keinginan supaya Tuhan menolong kita. Sadar atau tidak sadar, setiap orang pasti akan membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Manusia tidak selamanya akan tetap kuat. Suatu saat dan ada kalanya manusia akan menjadi lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah yang dihadapinya. Dan hanya Tuhan yang pada akhirnya yang dapat menolong kehidupan kita. Jadi karena kita tidak selamanya akan menjadi kuat, marilah kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini menjelaskan kepada kita tentang kisah kehidupan orang Israel yang jahat dan telah meninggalkan Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya Tuhan pun meninggalkan orang Israel dan menyerahkan mereka kepada orang Filistin dan Bani Amon pada saat terjadi peristiwa ini. Jadi orang Israel saat itu ditindas dan diinjak oleh para orang Filistin dan Bani Amon dan bangsa-bangsa lain pada saat kisah ini diceritakan. Jadi sebagai akibatnya pada saat itu dikatakan mereka itu ada dalam tindasan, ya, ada dalam injakan para musuh-musuhnya selama, kalau kita baca di dalam pasal tersebut, selama 18 tahun. Itu akibat dari apa? Akibat dari mereka meninggalkan Tuhan. Dalam kehidupan ini, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan kita, belajarlah untuk tidak meninggalkan Tuhan. Belajarlah untuk tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Jadi di tengah kesukaran yang dialami orang Israel saat itu, kita perhatikan mereka ini bertobat. Mereka ini datang kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Jadi ketika mereka ditindas, ketika mereka mengalami kesesakan, kesukaran, mereka saat itu karena meninggalkan Tuhan, Tuhan bicara kepada mereka, Tuhan mengatakan sesuatu kepada mereka supaya mereka bertobat. Dan Tuhan katakan, udah, ikuti saja Allahmu itu. Artinya di luar Tuhan.
meminta pertolonganlah kepada mereka, minta keselamatan dari mereka, tetapi mereka tidak mengalami keselamatan demi keselamatan. Yang ada saat itu mereka semakin ditindas, mereka semakin diinjak oleh musuh-musuh mereka. Dan waktu Tuhan berfirman kepada mereka, barulah mereka sadar, mereka bertobat pada saat itu, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ketika orang Israel menyadari dosa mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan dengan menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, maka hati Tuhan saat itu yang penuh dengan belas kasihan menerima mereka kembali. Hati Tuhan tergerak dan tidak tahan melihat kesukaran, kesesakan di mana mereka diinjak, di mana mereka ditindas oleh orang-orang lain saat itu. Dan pada saat itu akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bertindak untuk menolong, memberikan kekuatan, memberikan kelepasan bagi bangsa Israel yang datang meminta tolong, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim yang ke-10 ayat 16 dikatakan begini, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Mereka yang dimaksud di sini bangsa Israel yang tadinya percaya kepada Yesus, beriman kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, tetapi ketika mereka sudah dalam keadaan damai, keadaan aman, semuanya terjaga, semuanya baik, mereka mulai meninggalkan Tuhan dan mereka mulai dikatakan menyembah, beribadah kepada Allah lain. Akibat dari mereka meninggalkan Tuhan, mereka diserahkan kepada musuh-musuhnya, dan musuh-musuhnya dikatakan menindas dan menginjak-injak mereka. Tetapi mereka ketika diingatkan Tuhan, mereka kembali sadar dan mereka bertobat, lalu meninggalkan dikatakan allah asing tersebut dan kembali kepada Tuhan. Lalu dikatakan Tuhan yang melihat mereka yang kembali kepada Tuhan, hatinya terenyuh, hatinya kembali menerima mereka. Hati Tuhan tidak dikatakan tadi itu, hati Tuhan berbelas kasihan. Mereka dengan kata lain, mereka Tuhan tidak tega lihat mereka ada dalam kesesakan dan kesukaran, karena bangsa Israel adalah pilihan bagi Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan dan Dia adalah Bapa kita. Bagi Tuhan juga dia itu hatinya pasti pilu, hatinya terenyuh ketika kita berada dalam tindasan, berada dalam kesukaran, berada dalam kesesakan, dan Dia rindu supaya kita bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan tergerak ketika orang Israel telah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan kesukaran mereka dengan menolong melepaskan mereka dari kesukaran mereka yang diakibatkan oleh bangsa-bangsa lain yang menindas dan menginjak mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar juga untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kita percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, mari kita ingat untuk jangan berhenti untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati berbagai kesukaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan adalah penolong yang sudah terbukti. Oleh karena itu, ketika dalam kesesakan, jadikanlah Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kondisi yang kita hadapi sampai saat ini, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami diajarkan untuk tidak pernah berhenti mencari pertolongan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, karena kami tahu pertolongan Tuhan pasti dan terbukti akan sanggup menolong kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu terlepas bebas dari setiap kesukaran, kesesakan yang kami alami, pergumulan, persoalan, permasalahan yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami mau belajar Tuhan, apapun situasinya, kami mau belajar untuk berharap kepada pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan saat ini berharap pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini melalui
Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, semua jajaran yang dipercaya untuk memerintah bangsa ini. Beri mereka kemampuan untuk mengelola ekonomi, sosial, budaya, politik, baik itu keamanan dan keagamaan boleh tercipta dengan baik dan aman dengan pertolongan Tuhan. Di tengah bangsa ini berkati juga anak-anak-Mu sehingga mereka memiliki pengaruh, dampak yang baik bagi bangsa ini, sehingga nama Engkau dimuliakan bagi mereka, nama Engkau ditinggikan melalui mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa buat umat-Mu yang digembalakan, Bapak Pendeta Li Amin dan kami semuanya yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, segala berkat yang terbaik dalam firman-Mu yang Kau janjikan bagi kami, itulah bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.